Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok satu. Kami akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia di mana beranggotakan Maharani Revenaya, Mareta Azkia, Marliza Nurhayati, dan Mela Fauzia. Kemudian, di sini kami akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu ada 5 pertanyaan, dan masing-masing kami akan menjawab setiap pertanyaan tersebut. Kemudian, langsung saja kepada pertanyaan nomor 1 mengenai komitmen diri dengan menggunakan model lingkaran emas tentang mengapa, bagaimana, apa dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional yang akan dijelaskan oleh Liza Nurhayati. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Saudari Meta. Untuk pertanyaan pertama mengenai komitmen diri dengan menggunakan model lingkaran emas atau golden circle tentang mengapa, bagaimana, apa dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional. Di sini saya akan mencoba menjawab yang pertanyaan pertama ini. Nah, pertama kali nama saya adalah Marliza Nurhayati, saya berasal dari Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat. Untuk pertanyaan why, tujuan, alasan, dan keyakinan serta motivasi saya untuk mempelajari mata kuliah ini, saya mengikuti mata kuliah Filosofi Pendidikan ini karena adalah salah satu bagian dari mata kuliah wajib yang harus saya ikuti dalam program pendidikan profesi guru prajabatan. Sebagai calon guru profesional yang akan mendidik generasi muda, tentunya sudah sepantasnya mempelajari bagaimana filosofi pendidikan Indonesia, bagaimana Indonesia sebagai bangsa memandang pendidikan, seberapa besar dampak pendidikan untuk anak Indonesia pada umumnya. Saya secara pribadi yakin bahwa pendidikan akan menjadi dasar untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab dan mampu bersaing dengan bangsa lain serta mampu memanfaatkan ilmu alam dan ilmu dan secara maksimal. Sejatinya, pendidikan bukan hanya terjadi di lingkungan sekolah saja. Sejatinya, pendidikan bukan hanya terjadi di lingkungan sekolah saja, namun didapatkan utamanya dari lingkungan rumah dan lingkungan keluarga. Motivasi saya untuk mempelajari mata kuliah ini adalah untuk dapat mempelajari dasar-dasar berpikir menjadi guru berkualitas yang pantas untuk memberikan pendidikan untuk anak-anak Indonesia. Melakukan hal-hal yang sudah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara 100 tahun yang lalu bahkan belum mampu diterapkan oleh Indonesia karena situasi Indonesia dan pendidikan Indonesia selama ini. Strategi yang akan saya lakukan untuk hal ini adalah dengan sungguh-sungguh mengenal bagaimana pendidikan di Indonesia saat ini dan bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk pendidikan Indonesia. Selain itu, saya juga membutuhkan kemauan yang kuat dari diri sendiri untuk menjalani beberapa bulan ke depan ini. Hal yang bukanlah hal yang mudah untuk saya lakukan. Tidak tidak cepat puas juga menjadi hal yang harus diterapkan dalam pembelajaran filosofi pendidikan ini. Langkah konkret yang akan dijalani adalah dengan perlahan dan pasti mempelajari setiap topik pada mata kuliah ini. Selain itu, meluangkan waktu untuk terus mencari tahu dan mempelajari sejarah pendidikan di Indonesia agar dapat memperbaiki hal-hal yang dapat dilakukan di sekitar saya sehari-hari dan nantinya dapat berguna sebagai calon guru profesional. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana sosok Ki Hajar Dewantara bagi saya, guru dalam pembentukan jati diri seorang pendidik? Sosok Ki Hajar Dewantara adalah sebagai guru bagi guru, yaitu pemikirannya terutama tentang pendidikan bagi rakyat Indonesia sangatlah penting bagi calon guru. Hal utama yang paling penting adalah tujuan pendidikan Indonesia yang bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini
menyatakan bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuh kekuatan kodrat anak tersebut. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa anak adalah sebiji padi yang tidak akan bisa diubah menjadi jagung, namun dapat dibentuk menjadi padi yang super dan unggul dengan bimbingan dan pendidikan yang tepat dari guru. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi anak untuk dapat menebalkan garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa, namun ia memiliki keinginan dan kemauan sendiri. Dan itulah yang dapat dijadikan oleh guru, dituntun oleh guru untuk menjadi lebih baik. Selain itu, ada pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kita sebagai guru penting untuk renungkan, yaitu penjelasan Ki Hajar Dewantara bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat zaman adalah waktu di mana anak itu bertumbuh, dan kodrat alam adalah bagaimana budaya dan lingkungan tempat anak itu bertumbuh. Itu tentu nanti akan mempengaruhi bagaimana pendidikan anak-anak. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya kita juga selalu ingat bahwa kepentingan anak didik, baik mengenai hidup dari diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, yaitu baik alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi, yaitu isi dari pendidikan itu akan menjadi jati diri anak sendiri nantinya. Dan itulah bagaimana sosok Ki Hajar Dewantara dapat membentuk jati diri seorang guru. Gitu menurut saya. Baiklah, terima kasih atas Akan penjabaran soalnya, Marliza Nurhayati. Pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh Mela Fauzia. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Saya Mela Fauzia akan mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam wujud aksi nyata di lingkungan sekolah. Berbicara tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada 4 buah pemikiran yang menarik yang muncul dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Yang pertama yaitu semboyan beliau yang fenomenal, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sungtulodo bermakna bahwa bila berada di depan hendaklah memberi teladan yang baik. Jadi, para pendidik harus senantiasa mengupayakan bimbingan kepada peserta didik untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat memberikan teladan dan menjadi panutan. Yang kedua yaitu Ing Madio Mangunkarso, yang memiliki arti bila di tengah hendaklah memberi dorongan atau inisiatif. Seorang pendidik harus mampu menumbuhkan semangat peserta didik untuk terus menciptakan karya. Jadi, pendidikan tak hanya mengasah intelektual peserta didik, namun juga bisa menghasilkan sesuatu karya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, memiliki arti bila di belakang hendaklah memberikan dukungan. Maka, seorang pendidik harus bisa memberikan dukungan, bimbingan, atau arahan kepada peserta didik, dan jika ada peserta didik yang tidak memiliki semangat untuk belajar atau mengalami hambatan, maka pendidiklah yang harus paling pertama untuk menyemangati mereka.
Selanjutnya, buah pemikiran yang menarik yang kedua yaitu tentang pendidikan yang menuntun. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Menuntun menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam relevansi pembelajaran di kelas dan di sekolah adalah seperti berkolaborasi dengan peserta didik, memberikan ruang berpikir kritis, serta peserta didik melakukan refleksi dengan komunikasi yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya adalah istilah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru tidak bisa menghapus sifat dasar yang telah dibawa sejak lahir. Namun hal yang bisa dilakukan oleh guru adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jelek dari peserta didik. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa sebagai guru harus membekali keterampilan peserta didik sesuai zamannya agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri sesuai dengan zamannya. Dalam konteks pembelajaran zaman sekarang, peserta didik harus dibekali dengan kecakapan abad 21. Dan juga budi pekerti harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang dilakukan. Jadi pembelajaran juga tidak hanya capaian akademis saja, namun juga mendahulukan budi atau akhlak. Antara pembelajaran atau akademis dan juga akhlak, keduanya harus seimbang. Maka, dari beberapa buah pemikiran yang menarik tersebut, aksi nyata proses pembelajaran dan suasana kelas yang dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya, yang pertama, merancang dan melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui profil peserta didik dan merancang pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen dari diagnostik yang telah dilakukan. Kemudian, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan tuntunan kepada siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Guru dapat memberikan pembelajaran yang menarik bagi siswa dan juga mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan buah pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat zaman. Selanjutnya, guru juga hendaknya dapat menciptakan suasana kelas yang berpusat kepada peserta didik, sehingga siswa dapat berpartisipasi aktif di dalam kelas. Dan juga, guru hendaknya dapat mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dan juga berusaha menanamkan nilai sosial budaya terkait budi pekerti kepada siswa pada setiap pertemuan di kelas. Misalnya, pada pembelajaran peserta didik dapat diajari tentang atau diberi pemahaman tentang katonan ampe atau adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Sekian dari pemaparan dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Mela Fauzia. Kemudian pembahasan soal nomor 4 akan dijawab dan dijelaskan oleh Maharani Revenaya. Dipersilakan. Mohon maaf, Maharani, suaranya tidak kedengaran. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya akan menjelaskan pertanyaan keempat, yaitu jabarkan profil pelajar Pancasila dan perwujudannya dalam pendidikan yang berpihak pada murid dalam pendidikan abad ke-21. Profil Pancasila adalah sosok pelajar yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi, serta memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik. Dalam pendidikan abad 21, profil pelajar Pancasila diharapkan dapat diwujudkan pengembangan potensi individu dan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pembelajaran. Pendidikan yang berpihak pada anak juga harus mampu memberikan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar
serta memberikan pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna bagi kehidupan sosial dan keberlangsungan hidup. Profil pelajar Pancasila adalah sebuah konsep yang menjabarkan sifat-sifat yang diharapkan dikembangkan pada pelajar dalam proses pendidikan. Profil ini ditentukan berdasarkan 5 Pancasila yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu pelajar diharapkan memahami ajaran agama dan memiliki rasa spiritual yang kuat serta menghormati kepercayaan agama orang lain. Yang kedua, Persatuan Indonesia, yaitu pelajar diharapkan memahami dan menghargai keberagaman budaya dan suku bangsa di Indonesia, serta memiliki sikap toleransi dan persatuan. Yang ketiga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pelajar diharapkan memahami sistem demokrasi dan memiliki sikap aktif dan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan pemerintahan. Yang keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajar diharapkan memahami hak-hak asasi manusia dan memiliki sikap peduli terhadap kesejahteraan sosial dan pemerataan hak. Selanjutnya, kemakmuran yang dicapai bersama berdasarkan atas azas-azas keadilan. Pelajar diharapkan memahami prinsip-prinsip ekonomi dan memiliki sikap tanggung jawab terhadap pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Perwujudan profil pelajar Pancasila dalam pendidikan yang berpihak pada murid dalam pendidikan abad ke-21 adalah dengan memberikan pendidikan yang mengedepankan pengembangan kompetensi sosial, emosional, spiritual, dan intelektual, serta mengajarkan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. Pendidikan yang berpihak pada murid juga mengutamakan pengembangan potensi individu dan memungkinkan siswa untuk mengembangkan minat dan bakat serta mengajarkan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang aktif dan produktif. Baiklah, itulah penjabaran profil pelajar Pancasila dan perwujudannya. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan terakhir, nomor 5, akan saya jawab sendiri, yaitu tentang bagaimana strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak yang sebaiknya diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, sebagai ujung tombak dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru dituntut memiliki strategi yang tepat dalam pembelajaran. Yaitu di sini ada 2 strategi yang harus dikuasai, yaitu yang pertama, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan kemudian yang kedua adalah pembelajaran sosial dan emosional. Keduanya harus terintegrasi dalam pembelajaran secara eksplisit dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kemudian dalam praktiknya, ketika melaksanakan pembelajaran, guru harus menjadikan 3 aspek tersebut sebagai dasar dalam menentukan konten, proses, dan produk dalam pembelajaran. Kemudian dengan begitu, kita sebagai guru harus pandai memilih metode, media, dan bahan pembelajaran yang relevan sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian dengan pembelajaran berdiferensiasi, semua peserta didik akan merasakan bahwa lingkungannya mengundang untuk belajar. Jadi peserta didik akan tertarik untuk belajar. Kemudian semua kebutuhan peserta didik terakomodasi dan peserta didik dengan karakteristik yang berbeda dapat merasakan
berada di kelas yang sama, dengan guru yang sama dan mencapai tujuan yang sama, tetapi berproses dan berkreasi dengan cara yang berbeda. Kemudian strategi yang kedua itu pembelajaran sosial dan emosional. Adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk satu memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Dan yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Lalu kemudian yang terakhir, yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dalam pembelajaran sosial dan emosional ini dapat diberikan dalam 3 ruang lingkup. Yaitu yang pertama, kegiatan rutin. Yaitu kegiatan yang dilakukan di luar waktu belajar akademik. Misalnya kegiatan membaca bersama, ekstrakurikuler, perayaan hari besar, acara sekolah, apel pagi, kerja bakti, senam pagi bersama, seminar, pelatihan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, terintegrasi dalam pembelajaran, yaitu sebagai strategi pembelajaran atau diintegrasikan dalam kurikulum, misalnya melakukan refleksi setelah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran. Kemudian membuat diskusi kasus atau kerja kelompok untuk memecahkan masalah dan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu protokol, yakni budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh peserta didik dan sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi dan kejadian tertentu. Misalnya menjaga ketenangan di ruang perpustakaan, berdoa di musola sekolah dengan hikmat dan sebagainya. Oke, baiklah mungkin itu saja penjelasan saya untuk jawaban dari nomor 5, di mana semua pertanyaan sudah dijawab tadi oleh rekan-rekan saya. Kemudian untuk tindak lanjutnya mungkin ada pertanyaan dan link video atau link dokumennya mungkin akan kami lampirkan pada file dokumen yang kami upload di dalam LMS. Baiklah, sekian itu saja. Saya perwakilan dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.